상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 다 아무런 준비조차 못한 내게 네가 왜 그런지 모르겠지만 편해서. Hai semuanya, Assalamualaikum. Buat yang baru berkunjung ke channel ini, aku Sari. Halo, salam kenal ya. Yuk bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya klik loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan ya. Kemudahan dalam segala hal, amin. Alhamdulillah hari ini aku bisa upload video baru lagi. Seperti di judulnya, hari ini aku mau belanja ke pasar di Lanjut Food Prep ya teman-teman. Nah ini kemarin belanjanya di pasar modern. Ini di kawasan elit di kota Bandung. Lokasinya itu di Jalan Batu Nunggal Indah ya. Nama pasarnya Pasar Modern Batu Nunggal. Sebenarnya udah lama banget pingin belanja ke sini. Akhirnya kemarin kesini juga belanjanya. Lokasinya gak jauh dari rumah. Karena penasaran tadinya, terus pingin aja gitu belanja di pasar modern. Biar gak panas kan, setiap ke pasar kita kan perginya suka siang gitu ya, sekitar jam 8 atau jam 9. Jadi aku cari pasarnya yang adem. Ini baru pertama kali kesini. Pasarnya bener-bener sesuai namanya, modern pisan. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh sedikit mirip-mirip sama pasar modern yang ada di Kopo. Aku juga udah pernah share videonya ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum nonton bisa tonton ya, klik videonya di atas. Udah jadi khas pasar modern ya teman-teman. Tertata rapi, bersih, aman. Suasana di dalam pasar juga nyaman banget berlama-lama di sini. Ini lumayan besar pasarnya, cocok untuk belanja mingguan. Pokoknya enak belanja kebutuhan dapur di sini. Ini termasuk pasar favorit aku sih. Dan konsepnya itu menarik, unik gitu loh teman-teman. Banyak kios menjual barang-barang antik dan jadul gitu. Ada open track Tamiya-nya juga loh di sini buat teman-teman yang punya hobi gitu tuh. Terus katanya suka dipakai tempat perpanjangan SIM, layanan SIM keliling. Nah ini tuh jadwalnya berubah-ubah gitu. Tempatnya luas, jadi ada beberapa pintu masuk gitu untuk masuk ke pasarnya. Dan lumayan jauh gitu dari pintu masuk. Nyaman banget belanja di sini, semua kebutuhan harian ada. Cukup lengkap ya teman-teman, bahkan untuk bahan makanan non halal pun di pasar ini tersedia. Pedagangnya lumayan banyak, terus cukup variatif dagangannya. Untuk harga nggak terlampau jauh sih dari pasar tradisional menurut aku, cukup terjangkau. Kebersihan dan produk yang dijual di sini juga lebih higienis gitu. Memang sih kalau belanja di tempat kayak gini, beberapa bahan untuk masakan harganya agak mahal ya teman-teman, dibandingkan kita beli di pasar tradisional. Dan itu selisih harganya lumayan. Tapi menurut aku itu wajar banget ya teman-teman, karena dari segi kenyamanan, pelayanan yang kita dapatkan tuh pastinya juga berbeda. Dari segi kenyamanan tuh maksimal banget. Karena di sini tuh tempatnya nggak becek, nggak bau, dan tempatnya juga luas, jadi nggak sumpek gitu kalau lagi belanja. Jadi aku menganggap sedikit kelebihan harga yang harus aku bayar itu adalah harga yang memang harus kita bayar atas kenyamanan yang kita dapatkan saat berbelanja ya teman-teman. Kalian setuju nggak sih teman-teman? Boleh ya komen di bawah. Tapi kalau selisih harganya itu lumayan, kita boleh banget untuk mempertimbangkan beli barang-barang itu di tempat yang lebih murah. Jadi ya bisa disesuaikan lagi lah ya intinya. Oke, ini belanjanya udah selesai dan ini aku mau bayar dulu ya teman-teman. Untuk total belanja di pasar ini itu
75.000. Nah, jadi di pasar ini aku cuman beli sayuran aja ya teman-teman. Di sini itu aku nggak nemu kecipir sama aku nggak nemu oncom. Tadi ada sih di Papa Haji itu ya oncom, cuman harganya sekotak kecil itu 10.000. Aku mikir lagi nggak jadi deh ya belinya karena kemahalan. Nah, jadi kemarin itu aku pergi ke 2 pasar gitu teman-teman. Sebelum pergi ke pasar modern ini, aku pagi-pagi banget sekitar 5:30 gitu pergi ke pasar sendirian. Pasar yang biasa, pasar langganan deket rumah banget itu ya. Buat teman-teman yang sering nonton video-video aku pasti udah tahu aku seringnya belanja di pasar mana. Untuk pasar yang sebelum kesini itu aku beli bumbu-bumbu teman-teman. Beli bamer, baput, bombay, bawang daun, seledri, sama cabai-cabai gitu. Terus beli tomat juga, tahu tempe, sama frozen food gitu. Kenapa aku beli di pasar yang ini? Karena memang di sini tuh murah-murah banget ya teman-teman harganya. Terus memang di pasar ini tuh ada toko khusus frozen food gitu. Untuk total di pasar ini aku belanjanya habis 130.000. Itu untuk bumbu-bumbu, tahu tempe, bakso, telur sama telur puyuh ya. Dan sepulang dari pasar itu aku beli protein hewani. Aku cuman beli ayam, beli sayap ayam, beli paha ayam, terus dada filet. Terus aku juga beli ceker, itu totalnya 82.000. Pokoknya nanti untuk harga aku cantumin di akhir video ya. Jadi teman-teman tonton videonya sampai selesai. Alhamdulillah ini belanjaanku hari ini ya teman-teman. Yuk langsung mulai aja food prepnya. Pastikan semua wadahnya dalam keadaan bersih dan kering ya. Nah, untuk protein hewani harus dibersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Cuci bersih di air mengalir supaya seluruh kotoran yang ada di ayam mengalir dan ikut hilang. Menyimpan protein hewani dengan food container yang kedap udara sangat penting ya teman-teman. Lalu tinggal kita simpan di freezer atau chiller. Masya Allah, aku udah pakai cara ini udah lama. Untuk food prepping mingguan, so far aku nggak pernah ada masalah teman-teman. Protein hewaninya baik-baik aja, tahan lama, aman dan tidak busuk. Buat ibu-ibu yang pengen food prep tapi masih ragu-ragu soalnya beli food container mahal dan kulkasnya kecil, jangan khawatir bu ibu. Kali ini aku mau share awal mula saat mulai food prep dulu dan pernah mengalami hal yang sama juga. Aku punya solusinya nih untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi ini aku memilih food container yang terjangkau tetapi tidak mudah pecah dan tetap reusable agar bisa digunakan berkali-kali. Ini tuh bahannya lentur, gak mudah pecah dan ada banyak pilihan size-nya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Alasan aku ganti semua food container dengan tin wall ini agar ukurannya sama teman-teman. Kapasitasnya yang besar, gampang nata di kulkas dan kelihatan jelas apa isinya. Selain itu harganya juga murah meriah, jadi kalau pecah gak sedih ya. Yang terpenting tutupnya rapet dan kedap udara, jadi bahan masakan pun awet. Pokoknya yang paling penting harganya terjangkau banget. Buat yang mau mulai food prep, pilih kontainer samaan kayak aku ya. Kalian bisa cek link pembeliannya di description box aku di bawah ya. Oke, kita lanjut ya. Oh ya, antara tahu atau tempe, mana nih yang lebih favorit di keluarga teman-teman? Makan kurang lengkap gitu kalau nggak ada tahu atau tempe. Karena olahan kacang kedelai ini termasuk bahan makanan yang selalu ada di menu sehari-hari. Keduanya ini karena sumber protein yang murah ya teman-teman dan mudah kita temukan. Mudah ditemukan di Indonesia, bener kan teman-teman?
cara menyimpan tahu ini, pertama itu memilih tahu saat berbelanja ya teman-teman. Pilih yang teksturnya cukup padat, aromanya khas kedelai banget. Terus selanjutnya segera cuci bersih. Nah setelah itu rendam tahu dengan air biasa. Aku pakai air galon isi ulang. Nah ini supaya tahan lama dan bisa awet selama 1 minggu lebih. Nah untuk cara menyimpan tempe pun sama. Pilih tempe yang kualitasnya baik, yang padat. Pilih warna kedelainya yang masih kekuningan, dan jamur tempenya itu berwarna putih. Nah selanjutnya simpan dalam wadah kedap udara. Kalau nyimpennya benar ini bisa tahan 1 minggu. Selanjutnya aku beli daun bawang dan seledri. Mereka ini hampir selalu hadir di daftar belanjaan ya, yang rutin dibeli gitu. Nah kalau beli banyak kayak gini, daun bawang dan seledri ini perlu disimpan dalam kondisi tepat ya teman-teman, supaya tetap segar dan lebih awet. Soalnya mereka itu termasuk sayuran yang gampang rusak karena mudah berlendir dan layu. Untuk cara nyimpennya, cuci dan keringkan, terus jangan lupa buang akarnya. Selanjutnya potong-potong sesuai kebutuhan, simpan di wadah kedap, terus simpan di freezer. Ini awet banget. Kalau mau nyimpen di chiller atau kulkas bawah, caranya sama aja. Disimpan di wadah kedap tapi tanpa memotongnya gitu ya teman-teman. Terus pastikan si bawangnya nggak berdesakan supaya awet, nggak rusak. Selanjutnya aku beli bawang merah dan bawang putih. Seperti biasa belinya seperempat. Dan seperti biasa juga aku selalu nyimpennya dalam keadaan sudah dikupas, karena ini mau disimpan di kulkas ya teman-teman. Udah kayak gitu aja nyimpennya. Ini sepengalaman aku bisa awet lebih dari 2 minggu gitu. Gak pernah nyimpen bawang merah, bawang putih macam-macam gitu seperti dicincang atau diiris ya teman-teman. Selama ini aku nyimpennya kayak gitu aja. Kalau misalnya nanti pas masak perlu dihalusin ya tinggal di blender aja. Begitupun kalau perlu diiris ya tinggal iris aja. Karena yang paling males itu ngupas dibandingkan nyiapin bumbu halus atau ngiris-ngiris ya. Bener gak sih teman-teman? Kalau setuju komen ya di bawah. Oke, langsung aja kita lanjut food prepnya ya. Tapi sebelumnya aku mau infoin ke teman-teman, ini kantong plastik ziplock IKEA, aman untuk nyimpan makanan. Ini double ziplock gitu teman-teman, jadi aman dan kedap udara. Ini bisa banget buat alternatif yang belum punya box plastik karena harganya yang lebih murah. Selain itu menggunakan ini jadi lebih hemat tempat. Jadi yang punya kulkas kecil bisa banget pakai si zipper bag 1 ini. Aku pakai merek IKEA. Plastiknya cukup tebal, zippernya juga kuat banget. Ini tersedia dalam berbagai ukuran ya teman-teman, dan model ziplock yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget. Aku belinya di Shopee, banyak banget di situ yang jual, tapi rata-rata penjualnya itu menjual satuan gitu. Nah ini aku nemu toko yang jualnya itu udah 1 pak gitu teman-teman, udah 1 dus gitu, jadi jatuhnya lebih murah. Kalau kita beli satuan itu jatuhnya lebih mahal. Untuk yang mau kepo bisa banget mampir ke description box aku ya. Linknya udah aku tulis di bawah, dicek jangan lupa. Nah itu tadi aku beli bumbu-bumbu ya teman-teman. Bumbu-bumbu itu dibeli di pasar dekat rumah. Tadi ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, terus aneka macam cabai ya. Terus aku juga beli tomat. Tomatnya lagi murah, setengah kilo cuma 5.000. Terus aku juga punya sisaan tomat di kulkas 2 minggu yang lalu. Aku satuin aja di situ. Terus aku juga punya sisaan cabai gendot. Kalau cabai rawit lagi mahal ya teman-teman, di sini seperempat 20.000. Untuk cabai-cabai ini aku biasanya stok untuk 1 bulan deh ya kayaknya. Soalnya per 2 minggu itu aku beli masih suka sisaan banyak gitu. Jadi biasanya minggu ini aku beli cabai-cabai. Nah nanti minggu ketiga itu belanja mingguan kedua, biasanya aku nggak beli cabai teman-teman. Paling beli cengek aja sih. Karena kalau cengek itu
sering banget kepake setiap hari. Hampir setiap hari pasti pakai cengek ya. Semoga food prepping bisa jadi kebiasaan baik yang bermanfaat untuk membantu kita ya, Bu Ibu. Aktivitas ibu-ibu setiap harinya ya, baik ibu yang bekerja ataupun ibu rumah tangga. Oke, kita lanjut ya food prepnya. Ini belanjaan aku di pasar modern tadi. Ini isinya semua sayuran ya teman-teman. Punya anak kecil, aku tuh hampir setiap hari masak sayur teman-teman. Tiap hari menu sayurnya ganti-ganti. Misalnya hari ini bening bayam, besoknya sop. Nah selanjutnya sayur tumisan gitu. Semua sayur belanjaan langsung aja dimasukin ke wadah atau plastik ziplock ini dan baru dicuci saat sebelum dimasak. Semua sayuran sama aja ya, nggak ada yang dicuci dulu. Aku nggak cuci dulu karena kalau dicuci harus dikeringkan dulu kan, biar nggak busuk. Aku nggak ada cukup waktu buat nungguinnya. Lagian nanti sebelum masak kan dicuci dulu ya. Untuk cara penyimpanan seperti ini, insya Allah sayuran bisa bertahan 1-2 minggu. Food prep kayak gini emang agak capek di awal ya, tapi Salse dan Jongjon ke depannya. Selain itu happy banget lihat kulkas rapi. Cukup luangin waktu beberapa jam untuk belanja dan beberes di hari Minggu, tapi praktis selama 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Kemarin tuh ada yang nanya kayak gini, nah untuk belanja aku budgetin ya. Dan aku tuh belanja 1 bulan 2 kali dalam 1 bulan. Biasanya aku budget gitu ya, per 2 minggu itu 300-350 ribu. Untuk masak 3 orang, 2 orang dewasa, 1 orang anak kecil. Aku masak sehari 1 kali aja ya teman-teman. Dan biasanya aku masak itu pagi untuk bikin sarapan, terus dilanjut masak untuk makan siang dan makan malam. Untuk bikin makan siang yang menunya sekalian buat malam. Aku masak di pagi hari aja karena Pak Su sehari-harinya kan harus bekal ya untuk makan siangnya. Jadi aku masak di pagi hari sekitar jam 5-an gitu. Kalau teman-teman gimana nih, sehari masak berapa kali? Boleh ya sharing di kolom komentar, nanti aku balas komennya. Oke, karena ini udah semuanya beres, kita langsung masukin aja ke dalam kulkas ya. Ini beneran rapi banget pakai plastik zip ini, malah jadi lebih leluasa gitu ya isi kulkasnya. Ini insya Allah cukup untuk 2 minggu, bahkan lebih sih. Kalau kata aku ini mah bakalan lebih, tapi nggak apa-apa ya, lebih baik lebih daripada kurang. Alhamdulillah untuk video kali ini sudah selesai. Semoga yang aku share ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau ada salah kata aku mohon maaf ya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, boleh dong bantu aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya ya, biar aku tambah semangat buat bikin video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video food prep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런